Pak sampai akhirnya sekarang yakin apa sih Pak yang akhirnya memantapkan keputusan Bapak untuk maju? Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir tiap hari. Dari berbagai tempat. Dan semua datang, yang datang siapa? Yang lemah, yang kecil. Apa sih yang mereka sampaikan Pak? Mereka mengeluhkan banyak hal ya, terutama terkait dengan kampung-kampung kecil, kampung-kampung warga miskin, kemudian kaum buruh, kemudian para guru, kemudian datang juga aktivis-aktivis lokal yang saya tidak elok untuk menceritakan detail apa yang menjadi keluhan, tapi intinya mereka menyampaikan keinginan, aspirasi, dan itu terjadi di rumah berdatangan. Jadi itu saya sebut istilahnya pulling factor, faktor yang menarik untuk kembali ke Jakarta, karena itu akhirnya gimana ya Pak? Hah? Senang ada Pak Anies? Iya. Oh, Nggak nyangka. sepertinya yang presiden itu yang beliau aslinya. mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen. Itu bersama Majid. Masjid lagi guys, di masjid lagi. Masjid lagi. Tuh, kameranya diarahkan. Tuh, biar angle-nya bagus. Biar angle-nya bagus diarahkan. Tuh. Ini juga sepertinya di sholat di masjid juga. Sholat di masjid karena ada bilang tes. Di masjid. Di masjid. 321. memulai progresif, kemudian proses. Kok ada orang teriak kan di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kembali nih kita mau ceritain lagi nih tentang cerita anak abah tuh ya. Yang gimana abahnya lagi akan mencalonkan dirinya di pemilihan di DKI ya. Semoga sih ini merupakan angin segar untuk anak abah yang kemarin demo berhari-hari ya. Semoga ini sebagai jawaban doa beliau. Karena abah ini banyak sekali katanya yang meminta kembali beliau untuk memimpin Jakarta. Jadi ini ada deklarasi tentang dari warga ya yang meminta kembali abah untuk menjadi gubernur ya. Kita lihat ini dia. Jakarta Pusat meminta Jakarta Pusat. Bapak Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta Tuh. untuk periode 2024-2029. Tuh, deklarasi tuh. Bertempat di gedung kawasan Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah 51 orang lebih warga kota Jakarta Pusat
yang terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan Gambir. Cempaka Putih, Kecamatan Dua Taru, pertimbangan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan diminta kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2009 antara lain 2009. berhasil menata drainase kota Jakarta sehingga Jakarta yang sebelumnya dikenal dengan banjir, kota menjadi tertib, banjir menjadi habis. 2. Nyaris seluruh drainase wilayah kota Jakarta lebih cantik dan rapi. 3. Kawasan UMKM Jakarta Benyamin Sueb menjadi lebih rapi. 4. Sejak tahun 2022 era Bapak Anies Baswedan, Jakarta sudah memiliki stadium bertaraf internasional, yaitu Jakarta International Stadium yang disingkat dengan JIS. 5. Pembebasan pajak PBB dengan NJOP di bawah 2 miliar. 6. Formula E sukses digelar di Jakarta. 7. Revitalisasi kota tua. 8. Konsep biopori mampu menjadi salah satu solusi banjir di Jakarta. 9. Di setiap jalur utama Jakarta, jalan protokol Jakarta tersedia jalur sepeda. 10. Setiap pedestrian jalan protokol Jakarta tersedia jalur khusus untuk disabilitas. 11. Rumah DP 0%. 12. Modernisasi modal transportasi Jakarta hingga ke pelosok pemukiman warga DKI Jakarta. Dan masih banyak lagi prestasi dan pencapaian Bapak Anies Rashid Baswedan selama memimpin Jakarta dari periode 2017 sampai 2022 sebagaimana diuraikan oleh kami yang seperti tadi. Jatinegara. Baik ya, siap ya. Untuk teks deklarasinya akan disampaikan oleh Dewi Mulastri. Dengarkan sama-sama. Mungkin ada satu kali sesi dulu latihan ya. Atau dibacakan biar tahu dulu semua ya. 2 kali bacakan biar tahu semua dulu. Nanti baru beneran. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi warga kota Jakarta Jatinegara dukung Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Kami warga kota Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dengan ini menyatakan bahwa kami telah merasakan karya dan kinerja dari Bapak Anies Baswedan selama memimpin Jakarta periode 2017-2022 antara lain area Kecamatan Jatinegara yang dahulu termasuk dan terkenal juga sebagai kawasan banjir parah. Namun sejak Bapak Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta, kawasan Kecamatan Jatinegara termasuk area bebas banjir. Jikapun terimbas banjir dengan volume serta intensitas yang cukup luas, imbas dan waktunya tidak berlangsung lama alias cepat surut kembali. Demikian juga kawasan di Terminal Kampung Melayu lebih tertata rapi, di malam hari lebih terang benderang. Moda transportasi umum mikro yang dikelola Transjakarta juga menjangkau berbagai lingkungan pemukiman masyarakat kawasan Kecamatan Jatinegara, sangat dirasakan manfaatnya. Biaya PBB dan NJOP di bawah 2 miliar ditetapkan 0 rupiah alias nihil. Pedestrian jalan protokol lebih rapi, humanis, ramah pejalan kaki, dan juga ramah disabilitas. Dan masih Sama banyak ya lagi dengan yang tadi. prestasi Pak Anies lainnya selama memimpin Jakarta tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini, setelah kami melaksanakan musyawarah kota Kecamatan Jatinegara yang terdiri dari warga kota, Kelurahan Balimaser, Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Cepedak, Rawa Bunga, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, serta warga
warga Kelurahan Cipinang Muara, dengan ini kami mendeklarasikan bahwa warga Kota Jatinegara mendukung Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Jakarta Timur, 15 Juni 2024, atas nama warga Kota Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Redaksinya sama ya dengan yang tadi. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan sih apa yang diminta oleh masyarakat ini sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Tapi yang menarik sebetulnya ini ada juga ya tentang yang kemarin yang demo, grup-grup yang berdemo ya, yang kemarin yang berhari-hari itu. Semakin ngawur ya, semakin kalau saya bilang sih semakin tit gitu dengan statement-statement yang mereka itu ungkapkan sekarang ini kesana kemari gitu, yang awalnya menolak ini sekarang menolak itu. Jadi kita tonton saja lah ya, ini dia. Nggak mau dibela Anies juga, dia nggak ngerti kita membela dia, nggak peduli gitu. Nggak mengerti perasaan kita, nggak ngerti capek, perasaan, nggak dibayar, nggak apa. Orang udah demo panas, ongkos sendiri, tiba-tiba tanda tangan itu. Jadi saya di MK ditanya, ngapain Bu? Pro siapa? Saya pro keputusan Tuhan sini. Kutukan lain, kutukan keagamaan. Masa membangun yang disebut dengan smart, gitu kan? Metropolis City, smart, tapi mistik. Pakai air kendi, pakai tanah keramat. Waktu pelantik peresmiannya .0, dukun-dukun didatangkan. Kata dukun-dukun itu, di sini banyak makhluk halus, banyak jin. Jadi yang disebut jin buang anak itu benar-benar buang jin di sana. Masa di Jakarta itu punya historis, punya sejarah perjuangan, punya nilai-nilai kemerdekaan dari negeri ini. Mau dibuang, mau ditinggalkan. Saya kira ini adalah perbuatan tercela, mengabaikan nilai-nilai kesejarahan itu. Walaupun ada juga teman-teman di Jawa Barat, kalau misalnya Jakarta ditinggalkan, ya udah ambil lagi aja. Karena dulu ada yang namanya Negara Pasundan. Negara Pasundan itu Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ketika Jakartanya ditinggalkan, ya kita ambil lagi. Kita jadikan saja Negara Pasundan lagi. Ini seloroh, tapi punya nilai dan kritik gitu kan terhadap begitu seenaknya saja ditinggalkan Jakarta. Oleh karena itu, ayo rebut kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Gitu. Inilah sebenarnya misi kita. Batalkan IKN Kalimantan Timur, kembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus tanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroni-kroninya. Adili dan tuntut segala kerugian akibat sikap bandel dan tidak punya rasa salah, tidak punya rasa malu atas perbuatan-perbuatan yang mencurangi, mencederai rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan sukses perjuangan kita dalam rangka memperbaiki kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Anies ya, ternyata Anies melewat juga, susah.
Bang, kadang-kadang kita susah juga mau dibela Anies juga, dia nggak ngerti kita membela dia, nggak peduli gitu. Nggak mengerti perasaan kita, Nggak ngerti perasaan. nggak dibayar, nggak apa. Orang udah Demo bertulis. panas, ongkos sendiri, Dibayar. tiba-tiba tanda tangan itu. Jadi saya di MK ditanya, ngapain Bu? Pro siapa? Saya pro keputusan Tuhan sini. Ya keputusan Tuhan, seandainya ini keputusan Tuhan, gimana lagi Bang? Kan saya selalu menyampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Nah, walaupun kita tidak suka, karena izin Allah Jokowi, Prabowo duduk, ya gimana pun, dia presiden lagi. Nah artinya, dalam hal ini, doa setannya dikabulkan Allah Bang. Iya. Apalagi doa Minta ditangguhkan. Iya, minta ditangguhkan. Dan apabila orang berdua-dua, kita datang setan. Ketiganya setan. Ketiganya setan. Nah, banyak hal yang doa setan itu dikabulkan Allah. Oke. Jadi Sekarang poin pentingnya lagi nih. Jokowi yang terhormat, Presiden Republik Indonesia sampai hari ini kan. mudah-mudahan dia ingat Abang dengan podcast hari ini. Harusnya ingat. Iya. Karena saya sekali diundang. Saya bela dia Bang Egy waktu Sujana, gubernur, gitu. waktu wali kota bikin program itu, sama ingat tuh muka. Saya nggak minta untuk diingetin, enggak lah. Saya udah berbeda jauh kan. Tapi yang saya ingin tegaskan adalah sangka baiklah kepada saya, karena saya tidak seperti tuduhan Oto yang mencari-cari kesalahan Jokowi, menggoda, membuat Jokowi tidak nyaman. Tidak. Saya justru membantu Anda untuk hilang stigma yang nggak benar. Kan nggak bagus stigma seumur hidup Anda ijazah palsu. Dan ini menjadi krusial penting secara ilmu hukum, kena pasal 7A UUD 45. Apa pasal 7A? Perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Nggak ada yang bilang nggak tercela. Orang fotonya bukan foto dia kok, yang UGM ya, foto adik iparnya si Heru Mulyono dipakai, diakui foto Jokowi. Jokowi sejak muda nggak pakai kacamata kok diijazah pakai kacamata. Sekarang nggak pakai kacamata. Belum giginya lagi secara ontologi apa tuh, ya. Itu sudah kelihatan. Tonggos ya Bang. Ya, tonggos, yang ini enggak. Gitu. Kalau yang ini agak ganteng dikit lah daripada yang Kemudian foto. Ibu Iriananya juga, itu kan si Hidayati, kok diakui Iriana. Padahal ada foto perkawinan mereka antara Hidayati sama si Heru. Itu yang dipakai di ijazah. Itu kan sangat tercela sekali. Tapi nggak berani di forensik, coba. Ayo forensik. Itu ya dari Bang Egy, dari semua Nabah lah, kumpulan-kumpulan Nabah kemarin ya. Jadi ya kita bilang sah-sah saja lah, mereka mau ngomong apa, bicara apa, dia mau teriak apa, kita iakan saja lah gitu ya. Yang namanya orang ya itulah gitu ya. Jadi segitu aja sebetulnya videonya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan tuh ya untuk semua di sana ya. Jangan, sekali lagi saya berpesan, jangan cepat termakan hoax gitu ya. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.